Macam mana tadi? Kita kan tak hidup zaman Nabi. Ya, Kita kan tak tahu nih ya, Nabi bagaimana ya, waktu itu kan. ya, Kalau dia kehidupan sehari-hari tambah ke situ lagi. ya. Tentang pemakan yang tidak Nabi makan Ya. intinya. Hmm. Cuma kan kita tak tahu bagaimana cara Nabi makan, Cara Nabi? cara Nabi makan. Cara Nabi makan. Ya, Hmm. atau makan yang daging tadi kan. Ya. Nah, maka kita kan disuruh ikut syariat Nabi. Mengikuti syariat Nabi. Ya, ya perilaku Nabi lah karena tuntutan Ya. kita. Jadi Nabi, cara Nabi makan tidak sama dengan cara kita makan sekarang. Nabi kita, cara makan dia tidak sama dengan cara makan kita. Adapun Nabi makan, adapun Nabi makan, adapun Nabi makan daging, menunjukkan bahwasanya daging itu boleh dimakan. Daging itu halal. Iya. Tapi Nabi tidak selalu makan daging. Nabi kita ya selalunya makan buah-buahan, gandum, tamar atau kurma. Makan gandum, roti. Ya. Jadi apa Buah Pak? kurma, buah zaitun. Berarti intinya kita kan bisa ikut cara Nabi. Ya kalau kamu mau ikut Nabi, Ya. kalau kamu mau ikut cara makan Nabi. Kalau kamu tidak mau juga nggak apa-apa. Nabi kan tidak pernah memaksa apakah kamu mau mengikuti seperti Nabi. Ya. Nggak pernah, Nabi nggak pernah memaksa. Nabi tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Tapi Nabi, sifat Nabi itu tablik. Sifat Nabi itu tablik, amanah, siddiq, tablik, amanah, fatonah. Jadi Nabi menyampaikan kepada umat sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Nabi menyampaikan firman Allah. Nabi menyampaikan apa-apa yang diwahyukan Allah melalui Jibril yang akan disampaikan kepada umat. Nah, kamu bagaimana? Kamu bilang kalau sekarang ini kita bukan hidup di zaman Nabi. Ya, berarti tidak bisa mengikuti cara makan Nabi. Gitu. Tidak. Nah, Maksudnya kan kita tidak tahu. ya, bagaimana Nabi Ya, makan? mana Oh, kita tidak hidup zaman dia. ya. Kan di situ. Jadi kalau kita nggak hidup di zaman Nabi, kalau kita sudah tidak hidup di zaman Nabi, tentu kita hidup di zaman sekarang. Ya. Ya. Nah, makanya ada khalifah penerus Nabi. Ada khalifah penerus Nabi. Nabi. Ya. Ada warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ada imam. Nah, sahabat kerabat Nabi ya ada 4. Sahabat dan kerabat Nabi itu ada 4. Yang pertama siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman.
yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki. Ya. Dan tabi'in warasatul anbiya, ada ulama-ulama yang terdahulu. Nah, kita bisa mengikuti ajaran-ajaran Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi Nabi meninggalkan khalifah, pemimpin-pemimpin yang sudah diridai Allah. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, mereka ini kan mengajarkan kepada kita sebagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat dan kerabatnya, dan kepada warasatul anbiya. Berarti kalau kita mencari orang yang sedemikian itu kan banyak sekali. Ya. Kriteria orang macam mana kita nak tahu? Kamu mau cari kriteria bagaimana? Ya, yang seperti Nabi lah tadi kan, yang dari sahabat sampaikan terus ke imam sampai tabi'in tadi kan. Ya. Nah, itu bagaimana kita mencari? Kan banyak kitabnya, kan banyak kitab PK, kitab fikih, kan banyak. Ada ulama syariat, ada guru syariat, ada ulama tarekat, ada guru tarekat, ada guru hakikat, ada ulama hakikat, ada guru ma'rifat, ada guru ma'rifat, kalam, musyahadah, gaib. Nah, yang kamu tanyakan tadi itu sejak apa? Bab makan. Ya. Bab suci. Ya. Bab kesucian. Kamu bilang tadi daging itu halal. Ya. Nabi makan daging atau tidak? Ya. Kan begitu kan? Ya. Ya, Nabi makan daging tidak sama dengan kamu makan daging. Cara Nabi makan daging tidak sama seperti kamu makan daging. Nabi kalau mau makan daging, dia sembelih bagaimana yang diajarkan Islam, bagaimana yang diajarkan syariat Islam, cara syariat Islam. Kamu pernah belajar menyembelih nggak? Kamu kalau makan ayam, kamu sembelih sendiri nggak? Ada saya sembelih. Ya. Kalau di pasar kan kita tidak tahu. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita tidak tahu apakah daging yang kita beli itu disembelih dengan cara yang baik, dengan cara syar'i, atau dengan cara syariat Islam. Itu yang masalahnya. Nabi makan daging kambing, dia pilih daging pahanya, daging yang tidak mengandungi darah. Nabi makan yang bersih. Ya. Kamu makan daging bagaimana? Bersih nggak? Darahnya kamu cuci nggak? Darahnya kamu bersihkan nggak? Bagaimana? Kalau kita masak kita bersihkan, tapi Ya. kita kan tidak tahu. Ya. Bersih sampai di mana gitu. Ya. Kalau daging sapi, kebetulan saya tak makan. Ya. Tapi daging ayam kamu makan. Nah, ayam belinya di pasar. Ya. Kadang kita makan di luar. Kamu tahu nggak yang nyembelihnya siapa? Tahu. Nah, akhirnya kita kan was-was. Was-was. Nah, ini dagingnya bagus apa enggak? Ini dagingnya disembelih. Nah, nah, kan ada kaum awam, ya, ada kaum hawas, ada kaum
Hawasul hawas. Kamu ini paham nggak? Yang hawas itu maksudnya apa? Nah, kalau di bab ini saja kamu nggak bisa mengerti, kalau bab ini saja kamu nggak paham, aku mau kasih tahu kamu bagaimana. Kamu ini golongan kaum apa? Kamu golongan kaum apa? Awam? Awam. Kamu golongan kaum awam. Ya, nah, kalau kamu ini merasa kaum awam, kamu nggak perlu harus bersih. Kalau kaum awam itu carinya halal. Yang penting halal. Nah, kalau kaum awam itu hati-hati dalam pemakanan. Ya. Golongan awam, kaum awam, orang yang berilmu awam, ya, dia mencari yang halal. Mau makan daging, halal. Yang penting, halal. Ya. Makanya kamu nggak lihat video saya. Kamu nggak dengar video saya. Kalau kaum awam, dia mencari yang halal. Ya. Yang penting halal. Ada darahnya, bernyawa, bersih atau tidak, dia tidak mau tahu. Yang penting halal. Nah, umpamanya kamu jual ayam. Nah, kamu tulis di situ ayam halal. Nah, itu dia beli, dia makan. Kamu jual daging sapi, ya. Nah, kamu tulis di warung kamu, di kedai kamu halal. Itu dibeli sama orang awam. Kalau orang hawas, dia nggak mau beli begitu saja. Dia ada akalnya, ada pikirannya, ada perasaannya, ada hukumnya. Dia nggak sembarang makan. Kalau orang hawasul hawas, kalau kaum hawas, kaum yang selalu menggunakan akalnya, kaum orang pekah, kaum yang taat kepada hukum. Kalau dia mau beli daging, kalau dia mau makan, dia pilih-pilih dulu makanannya. Ini ayamnya bersih atau tidak? Ini ayamnya sehat atau tidak? Ini ayamnya disembelih dengan secara Islam atau tidak? Yang menyembelihnya bersih atau tidak? Yang menyembelihnya bersyahadat tidak? Yang menyembelihnya dia berwudu tidak? Yang menyembelihnya dia Islam apa tidak? Itu kalau orang hawas. Kalau di bab awam, kalau di kajian awam, ilmu awam, dia nggak perlu tahu siapa yang sembelih, dibeli dari mana, ayamnya seperti apa, yang penting daging halal, daging ayam. Dia nggak pikir, apakah itu daging ayam mati, apakah itu ayamnya sembelihnya sembarangan, yang menyembelihnya bukan orang Islam, yang menyembelihnya tidak berwudu, yang menyembelihnya tidak, itu dia tidak pandang, tidak pikir, tidak mau tahu. Kalau orang hawas, dia menggunakan akalnya, pikirannya, selalu mengedepankan akal dan pikiran hukum. Dia lihat di Al-Quran, seperti kan di surat Al-Maidah ayat 3, bahwasanya Allah mengharamkan darah. Allah mengharamkan darah. Kami haramkan darah. Bangkai. Tahu kamu bangkai? Hah? Ah, apa itu bangkai? Apa yang disebut bangkai? Apabila yang bernyawa mati. Seperti lembu, ayam, ikan. Ikan bernyawa enggak? Bernyawa. Bisa bergerak enggak dia? Bisa kawin enggak? Bisa berak enggak? Nah, jadi kalau dia bisa bergerak, dia bernyawa, ada nafsunya, bisa makan, bisa minum, bisa beranak,
berarti ada nyawanya. Lah kalau mati? Kalau mati namanya, kalau mati namanya bangkai. Ayam? Nah, ayam juga begitu. Ada nyawanya. Ada apa? Ada darahnya. Bisa kawin. Ada nafsunya, ada bunyinya, ada geraknya. Kalau mati? Bangkai namanya. Begitu juga lembu dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Kenapa, Mas? Ya, nanti saya ada tamu ya. Jadi tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernafsu, tiap-tiap yang bergerak, tiap-tiap yang bisa kawin, kalau mati, apa namanya? Bangkai. Ini kalau di bab hawas. Ini kalau di bab hawas. Ingat ini. Kalau kamu merasa kamu orang awam, kamu jangan pakai yang bab hawas. Ya. Jangan kamu masuk ke bab hawas. Tapi kalau saya mau jadi hawas. Nah, kalau kamu mau masuk di bab hawas, kaum hawas, ilmu hawas, bab kesucian kaum hawas. Nah, aku kasih tahu kamu kaedahnya. Nah, makanya yang di pemirsa ataupun orang-orang yang di YouTube, dia tidak paham yang saya ceritakan ini, yang saya buka bab ini. Bab kesucian ini ada di syariat. Bab kesucian ini ada di tarekat. Bab kesucian ini ada di hakikat. Bab kesucian ini ada di makrifat. Makanya kamu harus tahu dulu. Yang saya buka ini bukan di bab syariat. Yang aku buka ini bukan bab kesucian yang ada di kaidah syariat. Bukan. Nah, makanya banyak yang komplain, banyak yang komen, saya berbicara bab kesucian di makrifat, dia orang syariat, dia yang berpengetahuan syariat, dia komen. Karena dia tidak paham apa yang saya ceritakan, apa yang saya buka. Nah, sekarang kita masuk di bab hawasul hawas. Ya. Nah, kalau di bab syariat, di bab awam, di bab orang kebanyakan, ya, dia cari yang halal. Ya. Di mana ada kedai, di mana ada penjual, kalau bunyinya halal, dia makan. Dia tidak periksa, dia tidak pikirkan, dia tidak lihat, dia tidak menyaksikan, dia tidak tahu itu benar atau tidaknya halal. Yang penting ada tulisannya halal, dia makan. Ingat ini. Nah, ini kaum awam. Kaidah syariat. Kaidah orang yang kebanyakan. Nah, kalau di bab hawas, dia tidak sembarang makan. Kalau ada darahnya, binatang yang ada darahnya, harus disembelih dulu. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang ada nyawanya, yang berdarah, dia yang hidup, yang boleh bergerak, itu harus disembelih dulu. Ini kajian hawas. Kalau kaum hawasul hawas, dia tolak semua yang berdarah. Dia hindari semua yang berdarah. Dia tidak makan yang berdarah, hewan yang berdarah, yang ada nyawanya, yang ada nafsunya, yang hidup, yang ada akalnya, yang ada otaknya, yang bisa jalan-jalan.
yang bisa berbunyi. Contohnya, banyak kan, tahu kamu kan? Dia tidak mau makan. Ini kalau hawasul hawas. Ya, dia mau yang bersih, sebenar-benar bersih, semurni-murninya bersih. Tidak ada satu kekotoran lagi. Nah, dia menjaga jasadnya, zahirnya, syariatnya, dia jaga. Diri zahirnya, diri jasadnya, jasmaninya, dia jaga. Karena dia tahu zahir, batin daripada Allah. Zahir batin kita ini daripada Allah. Innalillah. Itu makanya kaum hawasul hawas, ya, kaum hawas, tahu kaum sufi. Nah, masukkan barang, benda, makanan yang najis, makanan yang kotor ke dalam perutnya. Karena apa-apa yang dimakan, apa-apa yang diminum akan menjadi darah dan daging. Tiap-tiap yang kamu makan, tiap-tiap yang kamu minum akan menjadi darah dan daging kamu. Kalau yang kamu makan, yang kamu minum dari barang najis, dari barang yang berdarah, dari bangkai, dari hewan, akan membentuk darah dan daging kamu. Dari yang berdarah, yang ada nyawanya. Dikhawatirkan kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan boleh mengawal nafsu kamu. Kamu cenderung berbuat seperti hewan. Kamu cenderung membuat perlakuan kamu seperti binatang. Karena kamu suka makan binatang. Karena kamu suka makan hewan. Dan selalu makan hewan. Dan kamu sentiasa memakan makanan yang bernyata. Jadi apabila kamu sentiasa makan hewan, makan binatang, makan yang berdarah, sifat-sifat hewan, af'al binatang, sifat binatang, zat binatang itu ada di diri kamu, ada di jasad kamu, ada di perut kamu. Darah yang dihasilkan dari makan yang najis, daging yang dimakan, daging yang dihasilkan, darah yang dihasilkan dari pemakanan yang kotor akan menghasilkan darah yang kotor. Darah yang kotor sampai di hati kamu kotor. Darah yang kotor sampai di otak kamu kotor. Berpikir yang kotor, berpikir yang maksiat, berpikir yang keji, berpikir yang mungkar. Itu makanya kaum hawasul hawas, dia tidak makan ini semua. Supaya pikiran boleh dikawal, supaya pikiran boleh dijaga, supaya pikiran kita bisa dikontrol. Inilah perbedaan cara makan kaum awam, cara makan kaum hawas, dan cara makan kaum hawasul hawas. Paham ini, bab ini? Ya. Kalau kaum hawasul hawas, kaum sufi, dia tidak pernah marah, tidak pernah mengkeji, tidak pernah menyalahkan kaum awam yang makan segalanya. Dia tidak marah. Dan masing. Kalau kamu mau makan daging, mau makan ayam, mau makan unta, mau makan buaya, mau makan gajah, nggak ada masalah. Tidak ada paksaan.
Saya tidak pernah mengajak kamu, tidak pernah memanggil kamu untuk kamu mengikuti saya. Kata orang hawasul hawa. Dia tidak pernah. Paham ini? Nah, jadi kalau kamu mau belajar, kamu mau tahu bab kesucian yang ada di ma'rifatullah, ya, bab kesucian yang ada di bab ma'rifatullah itu tidak sama bab kesucian di bab syariatullah. Tidak sama. Bab kesucian yang ada di kaidah tarekatullah itu tidak sama dengan bab yang ada, bab kesucian di kaidah ma'rifatullah. Itu tidak sama. Berbeza. Tadi sama ya Pak dia. Awam, awas ya. Lah iya, itu babnya tidak sama. Itu berbeza. Jadi, kalau di bab awam, kalau di kaidah syariat, ya, di bab kesuciannya, cara dia mensucikan dirinya, cara dia mensucikan hatinya, cara dia mensucikan pikirannya, dia banyak berzikir. Dengan zikir, dia bisa membersihkan hatinya. Dengan berzikir, dia bisa membersihkan pikirannya. Dengan berzikir, dia bisa membersihkan matanya, penglihatannya, pendengarannya, dengan cara berzikir. Begitu juga di bab kaidah tarekat. Ya, cara membersihkannya, bab kesuciannya, caranya dia banyak berzikir, banyak mengikati Allah. Tasbih, tahtim, tahmid, takbir, tahlil. Ini di bab tarekat. Ini di kaidah tarekat. Kan kamu pernah lihat orang subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hu akbar, hu akbar, hu Allah, hu Allah. Allahu, Allahu. Dengan zikir nafas, dengan zikir nyawa, dengan zikir ruh. Banyak kan? Ini kaidah tarekat. Kalau di bab makrifat, di bab musyahadah, ya, kaidah ini ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Kalau di bab musyahadah dan gaib, dia mensucikan dirinya, awal-awal sekali cara dia mensucikan dirinya, kaedah cara mensucikan dirinya, dia mulai daripada azaz. Mensucikan diri zahirnya. Bagaimana cara mensucikan zahir? Dia tidak akan memasukkan ke perutnya, tidak akan makan, tidak mau dia masukkan benda yang kotor, yang najis. Ya. Makanan yang mengandungi najis, tahu makanan yang mengandungi najis? Seperti hewan, ada najisnya enggak? Ada taiknya enggak hewan itu? Contohnya lembu, ayam. Ada najisnya enggak? Ayam itu ada perutnya enggak? Dia makan enggak? Kalau dia makan berarti ada najisnya, ada taiknya. Lembu itu ada taiknya, ayam itu ada taiknya, ada kotorannya. Ikan itu dia makan, ada kotorannya, ada taiknya.
Dikhawatirkan dia tidak mampu membersihkannya, susah membersihkannya. Karena daging lembu itu ya berdarah. Darah itu tempatnya di daging. Daging itu tempatnya darah. Daging itu rumahnya darah. Jadi kalau kau makan daging, makan darahnya ikut sekali. Kau makan daging ayam, darah ayam kau makan sekali. Kau makan ikan, darah ikan kau makan sekali. Kalau kaum hawasul hawas, dia tidak mau makan darah, walau darah apapun. Sebagaimana di surat Al-Ma'idah ayat 3. Bahwasanya diharamkan bagi kamu darah. Tidak ada kecualinya. Di Al-Quran itu tidak dikatakan kecuali darah ikan, kecuali darah kambing, kecuali darah lembu, kecuali darah hewan. Tidak ada. Kami haramkan darah. Nah, kalau di bab musyahadah, aku tak bilang, aku tak cerita di bab syariat. Ingat ini. Begitulah kaum sufi, kaum yang sampai ke bab musyahadah, dia tidak lagi mau makan yang subhan, yang tercampur. Daging itu halal. Darah itu haram. Karena dia tidak bisa, tidak pandai, tak boleh. Karena kaum orang hawasul hawas ini ya tidak mampu memisahkan daging dengan darah, makanya dia tidak makan daging. Ini kajiannya. Kenapa dia tidak mau makan daging? Karena daging dan darah itu satu. Daging dan darah itu susah dipisahkan. Kenapa susah dipisahkan? Darah itu tempatnya di daging. Apabila kau makan daging, kau makan darah. Ini aku bagi tahu kau, babnya ini bab musyahadah, bukan di bab syariat. Jadi kalau ada yang dengar video ini, kamu berilmu syariat, yang kau tahu syariat, yang kau paham syariat, nggak usah komen. Ini bukan untuk kamu. Kan masing-masing. Sudah? Nah, kalau di bab tarekat, kalau di bab syariat, bab tarekat, dia mensucikan dirinya dengan tasbih, tahtim, tahmid, takbir, tahlil. Nah, cara dia mensucikan dirinya, cara mensucikan pikirannya dengan subhanallah, subhanallah. Nah, itu artinya apa itu maknanya? Maha suci? Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Itu cara orang syariat dan cara orang tarekat. Kalau orang musyahadah, orang sufi, bab musyahadah, lain caranya. Setelah dia bersih, setelah dia tidak makan lagi benda yang najis, yang bercampur, barulah dia mensucikan batinnya. Nah, bagaimana cara mensucikan diri batin? Banyak berzikir, jauhkan pandangan dari pandangan maksiat. Cara membersihkan pandangan batin. Cara membersihkan penglihatan batin. Jangan kau memandang yang maksiat. Jangan kau melihat yang maksiat. Jangan kau melihat yang keji dan mungkar. Bagaimana cara kamu mensucikan pendengaran kamu? Bagaimana cara kamu mensucikan pendengaran kamu? Kalau di bab musyahadah, jangan kamu mendengar yang keji. Jangan kamu mendengar yang mungkar.
jangan kamu mendengar yang maksiat. Ini di bab musyahadah. Jadi kalau kamu mau membersihkan telinga kamu suruh telinga kamu berzikir. Kalau mau membersihkan mata kamu, mau mensucikan mata kamu suruh mata kamu berzikir. Ya. Kamu mau membersihkan mata kamu, mau mensucikan mata kamu, mau mensucikan mulut kamu, mau mensucikan otak kamu, pikiran kamu suruh pikiran kamu berzikir. Ya. Telinga kamu suruh berzikir. Hah? Nah, kalau kaidah makrifat, musyahadah, tidak lagi mendengar yang maksiat, tidak lagi mendengar yang keji dan mungkar, tidak lagi berpikir yang maksiat, tidak lagi menghayal yang maksiat. Ini kaidah musyahadah. Kalau bab tarekat, bab syariat, dia membersihkan hatinya, membersihkan otaknya, membersihkan telinganya, membersihkan matanya dengan menyebut subhanallah. Itu yang bersih mulut kamu. Itu yang bersih perkataan kamu. Kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh bersih ke telinga kamu tuh? Boleh bersih ke mata kamu tuh? Boleh bersih ke hati kamu? Yang berkata subhanallah mulut kamu. Yang membunyikan subhanallah itu suara kamu. Yang membersihkan yang menyebutkan subhanallah itu mulut kamu. Hati kamu, akal kamu, otak kamu, mata kamu, telinga kamu, kaki kamu, tangan. Bagaimana? Kamu suruh tangan kamu berzikir. Zikir tangan, zikir telinga, zikir otak. Nah, inilah perbezaan, ya. Inilah perbezaan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tapi kamu jangan membenci orang syariat. Ingat itu. Jangan kau salah-salahkan orang syariat. Jangan kau salah-salahkan orang tarekat. Tidak boleh. Kenapa? Itu bab yang dia tahu. Itu cara yang dia tahu. Itu ilmu yang dia ada. Orang tasawuf, orang PK, dan tarekat-tarekat yang lain. Jangan kau keji. Paham? Ini kau di bab hakikat, kau keji orang bab syariat. Datang orang syariat, dia keji pula kau yang orang makrifat. Karena kau dulu mengkeji dia. Jadi kalau belajar hakikat, makrifat, musyahadah, jangan mengkeji. Karena kau sudah belajar, sudah di bab kesucian. Itu cara mensucikan diri zahir, diri batin. Dengan berwudu, dengan mandi. Bersih kan? Bersih kan? Mandi, guna sabun, guna ini, guna itu. Banyak cara membersihkan diri zahir, diri jasmani, diri yakni. Begitu cara mensucikannya, cara membersihkannya. Basuh muka, basuh mata, basuh hidung, basuh telinga. Kalau basuh otak, cuci otak macam mana? Cuci akal, cuci hati. Macam mana? Kau kasih sabun juga? Kau bagi sabun otakmu? Ini adanya di bab hakikat. Di bab makrifat. Kenapa? Di bab makrifat, di kaidah makrifat, tidak akan boleh bersih, tidak akan boleh suci, hanya karena menyebutkan asma Allah. Ya, bab syariat, bab syariat, kaidah syariat, kaidah tarekat, kaidah hakikat, kaidah
Makrifat itu tidak boleh dipisahkan. Mesti sama-sama jalan. Setelah itu ada lagi tingkatannya kalam, ada lagi tingkatannya musyahadah, dan yang terakhir gaib. Keilmuan ini, kaidah ini ada 7 tingkatan. Tapi kalau kamu mau syariat, tarekat, hakikat, makrifat, boleh. Tidak ada paksaan. Oh bang, saya maunya cuma syariat saja. Boleh. Saya tidak mau tahu tarekat, saya tidak mau tahu hakikat, saya tidak mau tahu makrifat. Boleh. Itu hak kamu. Tidak dipaksa. Oh bang, saya mau tarekat saja. Saya syariat tidak mau. Hakikat tidak mau. Makrifat tidak mau. Enggak apa-apa. Pakailah tarekat. Oh saya bang cuma mau hakikat saja. Ya, pakai. Boleh. Saya mau cuma makrifat saja. Boleh bang, boleh. Jangan gaduh. Jangan benci sama orang syariat. Jangan benci sama orang makrifat. Jangan benci sama orang tarekat. Jangan. Itu makanya saya tidak mau berselisih, bertelaga dengan orang syariat. Saya tidak mau menyalahkan, menyesatkan orang syariat. Saya tidak mau menyalahkan, menyesatkan orang tarekat. Saya tidak mau menyesatkan, menyalahkan orang hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Tidak mau. Tidak boleh. Jangan salah menyalahkan. Jangan kafir mengkafirkan. Jangan sesat menyesatkan. Masing-masing. Oh dia itu syariat, dia itu tarekat, dia itu hakikat, dia itu makrifat. Kita bersaudara. Ingat itu. Di tempat kamu bagaimana? Di pulau apa? Ya, betul. Tapi kalau saya tengok dengan makanan mati kepala, dia ngaku dia orang makrifat, tapi syariat dia tak bawa. Dia mengaku bawa kajian orang sufi. Kajian dia, kajian makrifat. Dia tidak bawa syariatnya. Dia tidak kerjakan tidak kerjakan syariat. Biar dia, tidak apa-apa. Kamu pun kalau mau ikut begitu, tidak apa-apa juga. Tidak ada paksaan. Tapi kalau, macam apa Pak? Kalau kita ini kan, yang bertukar pikiran, kan? Ya iya, kita ini muzakarah. Dengan dia orang itu kita bertukar pikiran. Kita ini muzakarah. Tidak memusuhi lah. Gitu, kan? Ya. Pasti dia kan nanti bertanya. Kan? Dia kan bertanya nanti. Kan? Ya. Bawa saya apa makan ini, tak makan apa, tak makan berdarah, tak makan daging. Ya. Kan belajar apa gitu kan? Nah, kalau dia tanya, kenapa kamu nggak makan hewan? Kenapa kamu nggak makan daging? Kenapa kamu nggak makan binatang? Ya. Kenapa kamu nggak makan yang bernyawa? Kenapa kamu nggak makan yang bisa kawin, yang bisa berak, yang pandai nafsu? Kamu jawabnya bagaimana? Dia bertanya sama kamu seperti itu. Kenapa kamu nggak makan itu semua? Katakan sama dia, cakap sama dia, bab saya tidak semu. Lah iya. Supaya jangan gaduh. Untuk apa kamu tanya saya? Kamu kan bab syariat. Kamu kan bab tarekat. Saya di bab musyahadah, bab kesucian, semurni-murninya bab kesucian, saya tidak makan darah, saya tidak makan hewan, saya tidak makan yang pandai berak, saya tidak makan hewan yang makan, hewan yang kawin. Itu bisa mencederai darah saya. Itu bisa merusakkan darah saya. Apabila darah saya kotor, otak saya kotor. Darah saya sampai di mata, mata saya suka melihat yang maksiat. Darah saya masuk di hati saya, darah yang kotor masuk di hati kita kotor, keji, mungkar. Berarti kita boleh menjelaskan begitu ya?
Nah, kamu kan bukan guru, untuk apa kamu menjelaskan? Nggak usah. Orang yang seperti itu nggak perlu penjelasan. Yang penting kamu dulu yang jelas. Kamu dulu yang paham. Buat apa kamu kasih orang pandai, kamu sendiri belum pandai? Buat apa kamu jelaskan orang lain yang kamu sendiri belum buat? Kita dulu, buat apa? Buat apa kita? Saya jawab ke saya lah. Hah? Kita jawab ke saya lah. Begitu aja. Ya, jadi jangan gaduh, kamu kan makan semuanya, ya sudah. Kamu pakai guna apa yang kamu paham. Saya guna apa yang saya pahami. Kan Nabi kita kan sama, agama kita kan sama. Jadi jangan gaduh. Kita bagaimana amal kita yang terbaik. Kita cari bab yang semurni-murninya bab kesucian. Sebab jasad kamu, roh kamu, jiwa kamu daripada Allah. Jasad kamu, jasmani kamu, roh kamu, nyawa kamu, itu daripada Allah. Innalillah. Kamu ini innalillah. Semua apa-apa yang dia jadikan Allah, innalillah. Terlebih-lebih manusia yang tinggi derajatnya. Jadi kalau kau paham Allah itu Maha Suci, kalau kau yakin Allah itu ya, internetnya tak bagus, ya, lain kurang bagus. Kalau Malaysia 4G, kalau Singapura 5G, Indon CG. Itu makanya saya selalu di Malaysia, Singapura, sebab lain dia bagus, internet dia bagus. Di Batam lain kurang bagus. Putus lagi. Jadi mau buat live pun tak bagus. Apalagi kau nak tanya lagi apa lagi? Bab apa lagi? Itu bab kesucian. Bab kesucian ini bab azas. Bab kesucian kau mesti suci dulu. Sebelum kau bersyahadat, kau mesti suci dulu. Sebelum kau makrifat, kau mesti suci dulu. Sebelum kau berwuduk, kau mesti suci dulu. Apalagi kau nak sembahyang. Nak belajar, mesti suci dulu. Semuanya mesti suci. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau lihat, apapun yang kau pandang, apapun yang kau dengar, apapun kau langkah kau, hayal kau, mesti suci. Ini bab kesucian. Guru tak boleh bagi kau suci. Guru tidak boleh mensucikan kau. Iyalah, mana boleh guru mensucikan mata kau, telinga kau, hati kau, itu tidak boleh. Ini mau belajar bab kesucian, kau datang sama guru kau suruh guru kau sucikan kau. Tak boleh. Mesti kau sendiri yang sucikan diri kau sendiri. Jadi kalau kau paham, kalau kau yakin, kalau kau tahu Allah itu Maha Suci, Tuhan itu Maha Suci, kau nak ibadah, kau nak ilmu Allah, kau nak kembali kepada Tuhan, kepada Allah, mesti zahir mesti, batin mesti, pikiran, hayalan, perasaan, hati, kulu jasad, luar dalam mesti, ya. Itu kalau di bab musyahadah, bukan di bab syariat, bukan di kaum awam. Ingat itu. Kalau kaum awam jangan pakai ini, ya. Jangan guna nih, jangan dengar nih, ya. Jangan ikut. Ini bukan satu himbauan, ya, bukan satu paksaan.
Ini bukan ilmu nih. Jangan nanti kau komen yang tak betul. Habis Nabi kau makan, Nabi kau makan. Iya kan? Nabi makan daging, Nabi makan daging. Kalau kau tengok Nabi makan daging, kau makanlah. Mana ada larangan? Nabi itu makan daging, menunjukkan daging itu boleh dimakan. Nabi mengajarkan apabila kau mau makan hewan, mau memakan hewan ternak, apabila kau nak makan hewan ternak, binatang ternak, nah begini cara menyembelihnya. Disembelih elok-elok, harus putus 2 urat lehernya, di sini mesti putus. Cara menyembelih hewan. Darah, mengeluarkan darahnya. Nah, kau mesti bersyahadat, mesti berwudu, karena kau membunuh, karena kamu menyembelih. Kau mesti Islam, baru kau boleh menyembelih. Kau mesti suci, baru kau boleh menyembelih. Kau membunuh, mesti istighfar dulu. Ini banyak kaedahnya. Nabi, dia mau makan kambing. Nabi apabila nak makan kambing, dia sembelih hewan dengan cara syar'i, dengan cara Islam. Nabi berwudu, Nabi bersyahadat, Nabi beristinja, Nabi suci. Bersuci Nabi itu. Suci hatinya, suci pikirannya, suci pandangannya, suci pendengarannya, suci perasaannya, suci perkataannya. Baru boleh menyembelih hewan. Baru boleh menyembelih binatang ternak. Apabila kau sudah suci. Ini kau tak suci, bagaimana kau mau menyembelih hewan? Kalau kau tak suci, bersih, maka hewan yang kau sembelih pun kotor. Sudahlah kau tak suci, kau makan yang tak suci, yang tak bersih. Semakin kotorlah. Jadi kalau kita tahu Nabi makan kambing, kau hari-hari kau makan kambing. Kambing yang entah dari mana pun kau makan juga. Kambing dari Australia, kambing dari Cina, kambing dari mana-mana tempat. Yang kau tak tahu bagaimana cara menyembelihnya, kau makan juga. Kau katakan Nabi makan kambing. Ingat tuh. Nabi makan cara syar'i. Nabi bersuci. Suci hati, suci rasa, suci pendengaran, suci perbuatan, suci perkataan, suci pendengaran, suci pikiran, suci hayalan. Barulah kau boleh menyembelih hewan. Ini kalau bab sufi, ini cerita orang sufi itu dia semuanya suci. Hatinya suci, pendengarannya suci, pandangannya suci, pikirannya suci, hayalannya suci. Apa itu suci? Tidak lagi memandang yang maksiat. Tidak lagi memandang yang keji dan mungkar. Apa itu pikiran suci? Tidak lagi memikirkan yang kotor. Tidak lagi memikirkan yang maksiat. Tidak lagi memikirkan yang keji. Tidak lagi memikirkan yang mungkar. Apa itu pendengaran suci? Tidak lagi mendengarkan yang maksiat. Tidak lagi mendengarkan yang keji, mungkar. Apa itu hati yang suci? Tidak lagi merasakan yang dengki, hasad, iri, fitnah. Barulah hatimu suci. Tidak melangkah kepada tempat yang maksiat. Tidak berbuat keji dan mungkar. Barulah suci perbuatanmu. Perkataanmu tidak keji dan mungkar. Barulah suci perkataanmu. Putus lagi ke internet. Putus lagi internet. Kalau putus lagi, sudahlah. Apa lagi kau nak tanya apa lagi? Yalah, ada pukul 10 ya? Pukul 10. Banyak nanti. Hah?
banyak sekarang nanti kan. Iyalah, kalau ilmu ini tidak akan pernah habis. Sebab kesucian ini ada di syariat. Bab kesucian ini ada di torekat. Bab kesucian ini ada di hakikat. Bab kesucian ini ada di makrifat. Bab kesucian ini ada di ilmu kalam. Bab kesucian ini ada di ilmu musyahadah. Bab kesucian ini ada di ilmu gaib. Jadi ilmu ini 7 tingkatannya. Surga ini 7 tingkatannya. Neraka ini 7 tingkatannya. Langit 7 tingkatannya. Bumi 7 tingkatannya. Nafsu 7 tingkatannya. Ruh 7 tingkatannya. Martabat 7 tingkatannya. Nah, syariat 7 tingkatannya. Tarekat 7 tingkatannya. Hakikat 7 tingkatannya. Ma'rifat 7 tingkatannya. Kalam 7 tingkatannya. Musyahadah 7 tingkatannya. Gaib 7 tingkatannya. Mukasafah 7 tingkatannya. Ini harus kita pelajari semua. Harus tamat semua ini. Ini baru kau belajar syariat, tingkatan awal kau sudah menyalah-nyalakan orang yang sudah syariat yang di tingkat 7. Berapa banyak itu? Syariat itu 7 tingkatan ilmunya. Tarekat itu 7 tingkatan ilmunya. Hakikat itu 7 tingkatan ilmunya. Ma'rifat itu 7 tingkatan ilmunya. Kau sampai di mana? Begitu juga kalam. Begitu juga musyahadah. Begitu juga gaib. Hah? Iya. Tauhid itu 7 tingkatannya. Zikir pun 7 tingkatannya. Nah, cuma lagi kalau sudah berumur, sudah berusia, ya, apabila ada murid yang usianya udah 60, udah 70, ya enggak mungkin kita kasih dia yang rendah-rendah lagi. Kasih keputusanlah terus. Langsung tingkat 7 terus. Kalau syariat langsung tingkat 7. Kalau tarikat langsung tingkat 7. Hakikat langsung tingkat 7. Makrifat langsung tingkat 7. Tingkat penghabisan. Jadi kita tidak mengajarkan dia dari bawah ya. Lah kalau umur 70, 80. Belum selesai, belum tamat. Mati. Nggak boleh ya. Jadi kalau yang berumur usia sudah banyak, sudah 60, 70, saya tidak mengajarkan yang bawah. Kasih keputusan. Ada lagi babnya namanya bab inna wa inna lillah. Bab inna lillah wa inna lillah. Inna lillah wa inna lillah ini 7 juga tingkatannya. Bab syahadat 7 juga tingkatannya. Bab ihsan 7 juga tingkatannya. Jadi kalau di Saudi belajar macam itu. Kau dulu ada belajar apa? Belajar syariat. Sampai tingkat berapa? Hah? Oh. Itu bab makrifat itu, kajian makrifat itu 7 tingkatannya. Kan ada martabat 7. Makrifat martabat 1, makrifat martabat 2, makrifat martabat 3, makrifat martabat 4. Disesuai dengan umur kamu. Ini sekolah darjah dibaginya tingkatan 7. Orang sekolah rendah dikasih ilmu university. Mana boleh? Wah, bukan boleh gila lagi. Baiklah. Dah berapa lama ni? Berapa ini? Belum lama. Hah? Ada 1 jam tak? Ada 1 jam tak? Belum eh? Belum ada. Ya, ada. Hah? Ada kan? Ya. Sebab besok mau ke Dumai kan?
Besok ke Dumai. Malam tadi tak dapat live sebab internet tak bagus. Ada orang kata rokok haram, rokok haram. Kan banyak ustadz, ulama. Hah? Aku tak tahu dia dapat dari mana itu rokok itu haram. Hah? Aku cari-cari di Al-Quran tak ada sebut rokok haram. Tapi ustadz, ulama banyak yang haramkan rokok. Hah? Iya. Tapi kalau darah, aku lihat, aku baca itu. Kalau darah, haram. Tak boleh jadi makruh, tak boleh jadi halal. Sebab darah di surat Al-Maidah ayat 3, itu kuat sekali tuh. Haram. Jadi kalau Guru aku 100 tahun lebih umurnya merokok. Iya. Meninggalnya gaib. Meninggalnya enggak ada, matinya enggak ada. Merokok. Merokok enggak masuk perut. Kalau darah masuk perut, kalau bangkai masuk perut. Kalau rokok, dia tak jadi darah dan daging. Kalau bangkai kan masuk dalam perut kau, itu jadi darah dan daging kamu. Saya dapat kesimpulannya. Ya. Yang tadi Pak Ade. Lebih bagus memang kita ikut kaum hawas. Ya, itu berpulanglah. Kamu tak pernah memaksa kamu harus mengikuti kaum hawasul hawas. Tingkatan nafsu ini kan ada 7, ya. Tingkatan nafsu ada 7. Yang pertama nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu malhamah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Tapi Pak Jim. Nah, kamu mau yang di tingkatan mana? Kalau kamu mau yang tingkatan nafsu amarah, ya aku tak boleh larang. Pakailah nafsu amarah itu. Nafsu haiwan, nafsu binatang. Pak. Ya. Bisa berpengaruh tak? Apanya? Dia dengan tadi kita kan ambil yang bagus ini. Ya. Yang lawas-lawas. Ya. Tak makan darah tadi kan? Ya. Tak makan darah, tak makan daging. Ya. Bisa pengaruh tak dengan nafsu kita? Ya, itu berpulang kamu. Tapi kalau kau sudah boleh mengawal nafsu kamu, kalau kamu sudah boleh mententramkan jiwa kamu, kalau kamu sudah boleh menenangkan jiwa kamu, nyawa kamu sudah boleh tenang, roh kamu itu sudah tenang, makan aja semuanya. Makan aja, enggak apa-apa itu. Kan kamu sudah tenang jiwa kamu kan? Nah, sudah tenang jiwa kamu, sudah tenang roh kamu kan? Sudah kenal Tuhan kamu kan? Makan aja semua. Gajah kah, harimau kah? Makan aja. Adakah kita sudah kenal Allah? Adakah kita sudah tahu Allah? Adakah kita sudah paham Allah itu Maha Suci? Bolehkah kita kotori lagi jasad kita? Bolehkah kita kotori pikiran kita? Bolehkah kita kotori pikiran kita? Boleh. Orang yang sudah kenal Tuhannya, sudah tahu Tuhannya, sudah paham Tuhannya Maha Suci, dia tidak akan mau mengotori diri zahirnya dan diri batinnya. Dia tidak mau mengotori pandangannya. Dia tidak mau mengotori pendengarannya, pikirannya, perasaannya, hatinya. Dia tidak mau kotori. Sebab dia tahu sentiasa mesti suci. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222. Allah suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Dia cari bagaimana Allah suka kepadanya. Dia berharap, dia berbuat apa-apa, bahwasanya yang dicarinya keredaan Allah. Itu kalau kaum sufi, kaum hawasul hawas. Jadi aku buka kajian ini, aku bercerita ini, aku menjelaskan ini, aku sampaikan ini bukan untuk orang awam.
bukan untuk kaum syariat, bukan. Jadi kalau ada di sini orang syariat, orang tarekat, orang awam, kau tak payah komen. Tak payah kau tulis apa-apa di sini, ya. Aku tak minta kau komen, aku tak minta kau bercakap. Wah, mak, ini macam garang betul nih Bang Hadi nih. Kau udah jumpa aku kan? Aku ada garang tak? Kalau dekat YouTube nih memang macam itu. Tapi kalau kau udah jumpa dengan aku, kadang kita harus tegas juga. Ini mesti tegas, ya. Kita mesti tak boleh tolak ansur dengan hukum, ya. Kalau kita bercakap-cakap, ini kalau bercakap, wah, bukan macam pondan aja. Sedangkan kita bercakap keras macam ini, ilmu itu tak masuk, orang tak paham. Apalagi kita nih, kita mestilah suci. Kita suci zahir dan batin. Apabila kita sudah suci zahir dan batin, kita mesti sholat, puasa. Macam itu kau nak ya? Kau pergilah cari guru kau yang pondan lu. Macam mana nak masuk? Sedangkan aku keras macam ini pun tak masuk. Kalau bab musyahadah, kalau di bab musyahadah, bab marifat ini, apa yang ada di dada kau tuh, di pikiran kau tuh, setan yang melekat di sana, yang hinggap di sana, dia boleh pergi. Lagi pelan-pelan. Ada marah-marah ya? Oke lah ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Internetnya tak bagus. Mana? Putus lagi. Hah? Putus dah. Wih, panas.